Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua masih tetap sehat-sehat ya. Untuk kita semua bisa belajar pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta kalian masing-masing berdoa menurut ajaran kalian masing-masing. Barulah kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, materi kita hari ini yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran 3. Baik anak-anak, mata pelajaran yang kita akan belajar pada hari ini yaitu mata pelajaran PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, tujuan pembelajaran yang harus anak-anak ketahui pada pagi hari ini yaitu yang ada 4, yaitu yang pertama, dengan membaca teks, anak-anak mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua itu anak-anak, dengan berdiskusi anak-anak dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Yang ketiga itu anak-anak, dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, anak-anak dapat mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang keempat itu, dengan membaca teks bacaan, menyimak penjelasan guru dan berdiskusi, anak-anak dapat menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Baik anak-anak, kita bisa melihat bacaan yang ada di materi ini yaitu bacaan yang berjudul Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Baik anak-anak, di sini ada bacaan yang sudah disiapkan, yaitu di mana bacaan ini agar masyarakat sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Kelurahan Babakan Pasar mengajak warga dalam gerakan pungut sampah. Lurah Babakan Pasar Rokib Al-Hudri menyatakan ini merupakan program pemerintah Kota Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar Kota Bogor terbebas dari sampah karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Jadi anak-anak, di sini bacaan ini dia menjelaskan bahwa masyarakat ini sadar dengan kebersihan lingkungannya agar pemerintah mereka mengumumkan agar warganya dalam gerakan pungut sampah. Di sini dia menjelaskan bahwa ini merupakan tanggung jawab program tanggung jawab pemerintah. Ini bertujuan juga untuk merupakan tanggung jawab masyarakat. Jadi anak-anak, di sini pemerintah itu dia bertanggung jawab untuk membuat program untuk membersihkan sampah. Dan sampah-sampah ini juga anak-anak termasuk tanggung jawab kita semua ya, agar kita semua bisa membersihkan sampah-sampah. Karena seandainya kita tidak membersihkan sampah, maka akibatnya kita yang terkena penyakit. Oleh dan sebab itu, kita sebagai anak-anak kita harus memenuhi peraturan-peraturan pemerintah. Apa yang pemerintah sudah membuat program apa saja, kita harus bisa melakukan dengan baik agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena kita tidak membersihkan sampah-sampah,
oleh dan sebab itu pada akhirnya nanti kita yang terkena penyakit. Baik, di sini dia sudah menjelaskan di mana bacaan ini sudah jelas untuk kita. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Iya, benar sekali, karena dimana sudah tertata dengan baik, jika kita sudah memilih sampah atau membakar sampah atau membuang sampah pada tempatnya, maka kita terlihat itu misalnya halaman rumah kita itu bagus, indah, kita melihat itu bagus, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Benar sekali, karena kita sudah mengangkat sampah, berarti kita tidak terkena penyakit. Baik anak-anak, di sini anak-anak bisa melihat gambar di mana pemulung sampah. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-hari adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali. Baik anak-anak, pasti anak-anak sudah melihat ya, apalagi di kota Kupang ini banyak sekali pemulung yang memungut sampah ya. Kalau pagi-pagi itu kita melihat itu mereka membawa keranjang mereka atau gerobak mereka untuk memilih sampah. Dan mereka memilih sampah itu juga bukan mereka pergi dan buang, tidak. Mereka akan mengolah dan mengolah barang-barang bekas itu, misalnya botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan lain sebagainya. Mereka mengambil itu dan mereka bisa mengolah. Mereka bisa mengolah menjadi satu barang yang baru lagi untuk mereka menjual kembali. Dan pada akhirnya mereka bisa mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan lain mereka. Ini hasilnya mereka sudah mengolah dengan baik, ada tas dan lain sebagainya ya anak-anak. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita dengan baik agar semuanya bisa terlihat dengan baik. Baik anak-anak, ini bacaan sudah ada, ibu tidak baca kembali lagi, dan anak-anak bisa mempelajari semua agar semuanya bisa berjalan dengan baik, dan anak-anak ingat untuk mengerjakan tugas. Baik, materi kita sampai di sini. Nah, sebelum mengakhiri materi, ibu minta sekali lagi anak-anak harus mengakhiri dengan doa. Jadi anak-anak bisa berdoa menurut ajaran anak-anak masing-masing. Oke, terima kasih.